Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil kitab wa laqad karramna bani adama hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang banyak atas tidak putusnya limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terukur dan tidak berbilang atas diri kita masing-masing secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dan bagian yang semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan bagi masjid ini dan jamaah yang bermulazamah dengannya, bahwa setiap hari Ahad dibuat program Ahad Berkah dan secara rutin salah satu kegiatannya adalah ta'lim Ahad Berkah di setiap malam Senin. Dan istimroriyah ini mudah-mudahan menjadi alamat, salah satu tanda amalan ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu amali indallahi adwamuha wa in qalla, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terjaga kesinambungannya, keberlangsungannya berlanjut terus-menerus. Istimrari seperti itu, dan dengan segala upaya untuk menjaga itu adalah bagian dari tanda, ya. Dan alhamdulillah sejak dimulai program itu di sini telah berlalu pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan sudah masuk tahun kedua atau tahun ketiga program kita ini dijalankan, walhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kembali giliran saya ditugaskan oleh pengurus masjid atau panitia Ahad Berkah untuk berbagi materi di ta'lim Ahad Berkah di malam Senin ini atau di Ahad malam ini. Dan saya mengangkat tema tentang merdeka yang sejati.
atau hakikat kemerdekaan. Tentu ketika mengangkat tema ini antum sudah tahu maksud umumnya, ya, karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa kita yang kita cintai ini, dan pernak-pernik semarak, kegiatan-kegiatan semarak untuk menunjukkan kesyukuran kita atas karunia kemerdekaan bangsa ini, negara kesatuan Republik Indonesia ada di mana-mana, dimulai sejak masuknya bulan Agustus dan puncaknya di tanggal 17. Maka tentu tidak sekedar latah dengan rutinitas itu, tetapi kita sebagai dai senantiasa mencoba memanfaatkan momentum untuk berbagi dengan konteks dan tema yang relevan. Maka kita angkatlah konteks merdeka dengan tema merdeka yang sejati atau hakikat kemerdekaan, yang kita coba sorot sudut pandang kemerdekaan itu sendiri, ya. Maka saya akan memulai, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan pengantar bahwa hari ini, bahkan sampai detik ini, meskipun kita beda beberapa jam karena kita lebih berada di posisi timur, kita di Indonesia berada di posisi yang lebih timur, maka matahari kita lebih duluan terbenam dibandingkan di negara Timur Tengah sana, dan terutama di Palestina, ya, Palestina, negara secara umum negara Timur Tengah. Kita kemudian tahu bahwa di sana sejak tahun 1947, yang saat itu negara Inggris yang merupakan negara kolonial yang punya banyak negara jajahan-jajahan, pada tahun itu membagi-bagi wilayah jajahan atau bekas jajahannya, ya. Jadi Inggris sebagai sebuah kerajaan yang besar pada zamannya merupakan negara imperialis dan kolonialis, ya, dan kebanyakan negara-negara Eropa atau kerajaan Eropa pada waktu itu. Nah, salah satu tonggak sejarahnya adalah di tahun 1947 dia kemudian membagi-bagi negara bekas jajahannya, ya, dan termasuklah negara Palestina, ya. Jadi mereka melakukan kesepakatan, waktu itu negara Palestina sudah eksis, ya. Di tahun 1947 Palestina adalah sebuah negara yang eksis dan diakui. Bahkan ketika kita merdeka di tahun 1945, pada waktu itu Palestina termasuk negara pertama yang mendukung dan memproklamirkan dukungannya, dan itu dibutuhkan karena zaman itu semacam ada aturan formal di kalangan penduduk dunia bahwa ketika suatu negara dikatakan eksis sebagai sebuah negara yang merdeka, yang independen, itu mesti ada dukungan dan pengakuan dari negara-negara yang sudah eksis sebelumnya. Dan Mesir salah satunya, termasuk Palestina, adalah negara yang awal-awal menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Meskipun judulnya waktu itu kita merdeka dari penjajahan Jepang asalnya, karena waktu itu terjadi perang dunia, kan? Terjadi perang dunia dengan blok Jepang dan juga blok Barat. Dan ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, waktu itu terjadi perang luar biasa dengan Jepang, salah satu kutub dengan kekuatan militer yang luar biasa pada saat itu, melawan tentara sekutu yang di situ ada Amerika dan kebanyakan negara-negara Eropa, dan tentu saja termasuk Inggris di dalamnya.
Dan puncaknya adalah pengeboman yang luar biasa yang tercatat dalam sejarah di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan ratusan ribu orang dan meluluh lantakkan dua kota penting di Jepang pada waktu itu. Dan itulah yang kemudian kekacauan di Jepang pada saat itu dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa yang memang sudah lama mempersiapkan secara formal sebuah bangsa untuk memproklamirkan diri, dan dapatlah momentumnya di tanggal 17 Agustus itu. Jadi perang dunia yang membuat Jepang kalah oleh sekutu itu kemudian berimbas juga pada kemerdekaan negara Indonesia, di mana pada waktu itu dia di bawah pendudukan Jepang kurang lebih sekitar 4 tahun kurang lebih yang tercatat dalam sejarah. Tapi asalnya meskipun judulnya Indonesia Merdeka di 17 Agustus 1945, Jepang dijajah oleh, merdeka dari penjajahan Jepang, tapi ketahuilah bahwa Jepang itu bukan penjajah utamanya, dia hanya pengambil alihan, karena sebelumnya telah bergabung Portugis atau Portugal mungkin pada waktu itu, Portugis dan juga Belanda yang sudah bersepakat dengan Inggris. Jadi intinya tetap orang jahatnya itu Inggris gitu. Mereka kemudian membagi-bagi negara Asia itu, zaman itu negara Asia dengan berbagai potensinya. Ya udah, Indonesia atau bagian-bagian ini kamu Belanda yang kelola, bagian ini kamu Portugis. Itu negara-negara Eropa tuh, ya kan? Dan dia kemudian bergeser ke negara Malaysia. Makanya Malaysia itu adalah negara disebut dengan negara Commonwealth, negara persemakmuran. Ya, karena dia negara persemakmuran itu adalah semua negara yang berdiri yang pernah dikuasai atau dijajah atau diduduki oleh Inggris. Ya, negara-negara persemakmuran itu tersebar baik di Afrika, di Asia, kemudian termasuk Australia, Asia dan Australia, Afrika, dan juga di negara benua Amerika. Nah, situasi itu kemudian sejak 1947 kita jadi tahu bahwa saat itulah eksistensi negara Palestina itu mulai terganggu dengan adanya invasi dari Inggris dalam bentuk memberikan sebagian tempat sebagai tempat pendudukan. Jadi mereka tidak sebut penjajahan. Jadi dia datang itu bukan datang dengan senjata untuk peperangan sejak awal, tetapi mengirimkan orang. Jadi ada sebagian tanah merdeka, tanah yang tanpa tuan begitu, yang kemudian diisilah oleh orang-orang yang difasilitasi oleh Inggris, dan itulah orang-orang bangsa Yahudi cikal bakalnya. Kemudian mereka datang saling memanggil, kemudian mulai berbuat kasar gitu kan. Mulai berbuat kasar dalam artian mereka masuk ke halaman orang, mengambil barang-barangnya, bahkan menduduki dan merampas rumahnya dan seterusnya. Dan itu terjadi sejak tahun itu sampai sekarang. Nah, bagi kita dalam definisi penjajahan, menganggap bahwa itulah salah satu bentuk penjajahan. Dan sejak saat itu warga Palestina itu mulai melawan, baik secara kecil-kecilan, kelompok-kelompok kecil, sampai mungkin berkembang menjadi faksi-faksi perlawanan, atau secara kolektif dengan bersekutu dengan negara-negara Arab yang lain. Dan terjadilah dinamika perang Teluk, perang ini, dan semua itu tidak terlepas dari dinamika itu, ya, tidak lepas dari dinamika. Saya kembali bahwa pada saat itu secara definisi kita menganggap bahwa Palestina sedang dijajah sejak 1947, dan itu kemudian mereka memulai perlawanan itu. Mereka memulai perlawanan dengan berbagai macam bentuk dan skalanya.
dan itu berlangsung sampai sekarang. Nah, sekarang bayangkan jamaah sekalian, ya, ketika kita merasa bebas untuk pergi belajar, antum mengambil buku, mengambil pulpen, mendengarkan dengan tenang tanpa rasa khawatir dan was-was karena akan diserang, akan disakiti, akan diintimidasi, akan diusir, akan ditangkap dan seterusnya. Maka saudara-saudara kita sebut saudara-saudara kita karena selain mereka adalah manusia terhormat, mereka adalah kaum muslimin, ya. Dan innamal mu'minuna ikhwatun, ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi mereka adalah saudara kita. Allah lah yang mempersaudarakan kita di atas keimanan. Mereka kemudian kehilangan rasa itu. Nah, secara kasat mata kita kemudian menganggap bahwa mereka sedang tidak merdeka saat ini, berada dalam jajahan dan kungkungan, tidak merdeka. Kenapa? Karena kita mendefinisikan kemerdekaan itu secara umum, sering kita artikan bahwa kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajahan, penindasan, atau kekangan. Atau dalam konteks bernegara, merdeka adalah suatu kondisi di mana suatu bangsa memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan pemerintahannya. Seperti itu. Jadi secara tata negara, secara umum seperti itu kita memahami. Nah, tapi apakah hanya sebatas itu? Bagaimana konsep merdeka dalam Islam dalam konteks ini? Sesungguhnya dalam pandangan Islam, ya, memiliki pandangan tentang kemerdekaan itu yang lebih luas dan lebih dalam. Tidak semata-mata terbatas pada merdeka secara teritorial untuk mengatur wilayah wilayah negara dan pemerintahannya, tetapi merdeka dalam Islam juga tidak hanya terbebas dari penindasan fisik, tetapi juga dia merdeka secara spiritual dan moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita kutip tadi dalam surah Al-Isra, ya, dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad karramna bani adama walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maknanya kurang lebih bahwa Allah Subhanahu wa taala dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka, ya, di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dalam surah Al-Isra ayat 70. Setidaknya kalau diperhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah memuliakan manusia dan telah memberikan mereka kelebihan, dan salah satu bentuk kemuliaan itu adalah kemerdekaan untuk memilih jalan hidup mereka. Dan ini sekali lagi tidak dimiliki oleh makhluk yang lain selain manusia. Ya, jadi kemerdekaan manusia tentu saja dalam konteks ini bahwa Allah dengan kehendak Allah juga memberikan kebebasan kepada manusia itu untuk menetapkan pilihannya, meskipun tahu bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya, seperti itu. Tetapi ini adalah hakikat dari kemerdekaan itu, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi manusia untuk memilih jalan hidup yang akan dia tempuh. Nah,
Dalam Islam setidaknya ada 3 aspek. Jadi merdeka setidaknya meliputi 3 aspek dalam Islam. Yang pertama, merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, merdeka dari hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah merdeka dalam memilih pilihan, ya, berijtihad dan berpikir. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendak pula lah dia berilmu. Jadi penguasaan pencapaian dunia itu dengan ilmu, pencapaian akhirat juga dengan ilmu, atau bagi mereka yang mau kedua-duanya pun dengan ilmu. Nah, athar ini menegaskan bahwa ilmu itu adalah kunci kemerdekaan yang sejati. Ya, ini gampang dipahami sebenarnya karena mereka kebanyakan mereka yang mungkin dikekang pilihannya itu memang kebanyakannya karena keterbatasan akses ilmu, akses informasi, atau kita sebut kurangnya ilmu pengetahuan. Dan itu adalah atau bahasa kasarnya kebodohan itulah yang menjadi sebab utama seseorang itu ditindas, dirampas kemerdekaannya. Ini mau tidak mau sadar atau tidak sadar, dengan pengetahuan pula lah yang kemudian bisa membebaskan mereka dari penindasan itu. Dan sejarah telah membuktikan itu. Baik di yang dekat dengan kita dengan sejarah proses kemerdekaan negara Republik Indonesia, dahulu dengan segala keterbatasan akses informasi dan ilmu pengetahuan, itu kita gampang diintimidasi. Dengan cara apa? Kita dibuat saling bercerai-berai, tidak bersatu. Tetapi tanpa para penjajah itu sadari, ruang-ruang yang mereka buka untuk mengajar para anak-anak pribumi pada waktu itu ternyata menjadi cikal bakal, ya, bangkitnya orang-orang yang mereka jajah, sehingga muncullah para intelektual yang bergaul dengan bebas, mempelajari tata negara dan seterusnya, yang berjuang secara politis, akhirnya bisa menyatukan suara dan memproklamirkan kemerdekaan seperti itu. Jadi ilmu menjadi kunci. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi itu adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi redaksinya milik Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak diparafrasi. Ya, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, berkata dan berbuat itu tidak lepas dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu secara umum kita pahami itu.
Tetapi ketika disebutkan ada hadis qudsi, maka ketahuilah hadis qudsi itu adalah perkataan Allah yang dituturkan oleh Nabi SAW, tapi dia bukan Al-Quran. Ya, dia bukan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku mengharamkan az-zulma, kezaliman ala nafsi, atas diriku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, juga diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Seperti itu. Ya. Dari hadis ini, dari hadis qudsi ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita jadi faham bahwa kemerdekaan yang sejati juga bisa difahami berarti tidak menzalimi diri sendiri maupun orang lain. Ya, kita merdeka artinya kita merdeka, tetapi kemerdekaan kita itu dibatasi. Jadi kemerdekaan kita itu terbatasi oleh kemerdekaan orang lain. Ya, dan ketika itu dilanggar, artinya berarti kita telah menzalimi orang, menzalimi kemerdekaan orang lain, atau istilah lainnya adalah bahwa kebebasan atas hak kita itu dibatasi juga dengan hak orang lain. Ya, betul, kita punya hak untuk berekspresi, tetapi ingat, ekspresi Anda juga dibatasi oleh orang lain. Termasuk misalnya, ini suara kita kedengaran dari luar. Ya, tapi suara orang yang menyanyi, anak-anak yang menyanyi itu tentu dia punya hak untuk menyanyi menggunakan mikrofon masjid, tetapi hak dia itu terbatasi, artinya dia dibatasi dengan hak orang untuk tenang, gitu, tidak terganggu dengan nyanyian-nyanyian dia, misalnya kayak begitu. Ya. Nah, kita coba urai satu persatu. Khos kaji ada 3 poin tadi. Merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, merdeka dari hawa nafsu, dan merdeka dalam berpikir dan berijtihad. Saya ambil konteks itu dalam pembahasan saya ini. Yang pertama, merdeka yang sejati adalah terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini berarti, dan ini adalah inti dari tauhid. Jadi kita merdeka secara hakiki adalah merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah inti dari tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan dan ketaatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-64. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, katakanlah wahai Muhammad, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa tidak kita sembah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, fashhad bi anna muslimun, persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini jemaah sekalian mengajak kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu tidak menyekutukan Allah dengan apapun, ya, siapapun apapun, ya. Dan inilah esensi kemerdekaan sejati. Itu yang pertama, bahwa terbebas dari penghambaan kepada makhluk apapun bentuknya, entah itu harta, entah itu tahta,
atau apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ta'isa, bagaimana nih ayat ya, Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in a'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahannya, celakalah hamba dinar, hamba dirham, dan hamba pakaian mewah, atau ya kurang lebih seperti itu. Jika dia diberi dia senang, dan jika dia tidak diberi dia marah. Jadi ternyata dari sini, ini hadis riwayat Bukhari, kita pahami, mengingat hadis ini mengingatkan kepada kita bahaya menjadikan harta sebagai Tuhan. Dan Nabi SAW menjelaskan bila manakah harta itu dijadikan sebagai Tuhan, karena kata Rasulullah SAW, Ta'isa abdid dinar wa abdid dirham, dan seterusnya. Jadi abdun itu hamba, berarti ya, dia disebut hamba harta, entah dinar, dirham, dan juga pakaian-pakaian mewah, itu adalah salah satu contohnya. Tapi harta dalam bentuk apapun, kenapa dia disebut hamba? Ternyata definisi dia menghamba kepada harta itu sangat sederhana. Apa itu? Kalau dia diberi, dia senang. Kalau dia tidak diberi, dia marah. Seperti itu. Jadi kalau ada orang membenci atau mencintai disebabkan karena mendapatkan harta atau tidak mendapatkan harta, dia mencintai karena mendapatkan harta, dia membenci karena tidak mendapatkan harta, maka itu menjadi tanda-tanda hamba harta. Ya. Hamba dinar, kata Rasulullah SAW, abdul dinar, abdul dirham, dan seterusnya. Ya. Dan ini juga disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, ya. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fakramahu na'mahu fayaqulu rabbi akraman wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kata Allah apa selanjutnya? Kalla itu sudah cukup. Kalla, salah kamu salah kaprah, salah paham, tidak seperti itu adanya. Balla tukrimunal yatim, tapi kalian itu tidak memuliakan anak yatim, dan seterusnya. Baik, selanjutnya ini azan sampai jam berapa, Ustaz? 7 ya. Ini sesuai jam. Baik ya. Masih ada sekitar 10 menit ya. Yang kedua, merdeka dari hawa nafsu. Kenapa saya mengangkat merdeka dari hawa nafsu sebagai bentuk juga merdeka yang sejati? Karena pada hakikatnya, ikhwas sekalian, ternyata penindas kita yang tanpa kita sadari itu diri kita sendiri. Apa itu? Hawa nafsu kita. Ya, dan itulah lawan besar dan lawan berat kita. Kebanyakan kita mungkin bahkan bisa menang melawan musuh atau penindas dari luar, tapi tak mampu menundukkan hawa nafsu kita sendiri, sehingga pada gilirannya kitalah yang mengambil peran sebagai penindas berikutnya. Seperti itu ya, berapa banyak orang yang tidak waspada dengan hal ini, kemudian dia berhasil memenangkan pertarungan melawan penindasnya yang dari luar. Tapi ketika kemudian dia sudah merdeka dan berkuasa, dia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, tanpa dia sadari pada gilirannya dia berubah mengambil peran, menjadikan dirinya sebagai penindas berikutnya. Ya, pelaku zalim berikutnya. Ya, aspek kedua dari merdeka yang sejati adalah terbebas dari belenggu hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Begitu ya ayatnya. Wa amma man khafa, sebelumnya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa.
Nah, ini poinnya, ya. Dan adapun mereka yang khafa, yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya al jannah, surga itulah tempat kembalinya atau tempat tinggalnya nantinya. Seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini tentu ini menegaskan betapa mengendalikan hawa nafsu itu adalah kunci untuk meraih surga, dan orang merdeka sejati adalah mereka yang mampu menguasai hawa nafsunya dan bukan dikuasai oleh hawa nafsu. Betapa banyak, seperti yang kita sebutkan tadi, betapa banyak kerusakan yang terjadi karena ketidakmampuan seorang manusia melawan hawa nafsu. Ya, dan bahkan di majelis kita ini juga sudah pernah kita tadabburi dari surah Al-Nas, ya, dan surah Al-Falaq, ya. Al-Falaq berbicara tentang perlindungan, dua-duanya berbicara tentang perlindungan kepada Allah, makanya disebut sebagai dua surah perlindungan atau Al-Muwa'idzatain, ya, Al-Falaq dan An-Nas. Tapi Al-Falaq itu berlindung dari kejahatan atau keburukan dari luar, penyebabnya dari luar diri manusia. Sementara An-Nas itu berbicara tentang perlindungan yang datangnya dari dalam diri manusia, termasuk hawa nafsu, ya, yang ternyata lebih besar dan lebih berbahaya. Lebih besar dan lebih berbahaya daripada keburukan atau kejahatan, ancaman yang datangnya dari luar diri manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari wal Muslim. Kata Rasulullah SAW, sebentar, ya, kata Rasulullah SAW, laisa asyadidu bis-sur'ati, innama asyadidul ladzi yamliku nafsahu inda al-ghadabi, ya. Tidaklah disebut orang yang kuat itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah orang yang kuat itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menang dengan dalam bergulat, ya, atau bukanlah orang yang kuat itu yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam bergulat atau berkelahi. Tetapi kata Rasulullah SAW, tidak lain orang yang kuat yang sebenarnya adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu berfirman, ma'adallahi innahu rabbi ahsana matwaya innahu la yuhlifuz zalimin. Gitu ya. Kata Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengutip perkataan Nabi Yusuf di mana beliau menyebutkan bahwa aku berlindung kepada Allah, sesungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik dalam persoalan menahan hawa nafsunya ketika digoda oleh istri penguasa pada waktu itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah merdeka dalam berpikir dan berijtihad. Nah, ini tadi merdeka dalam menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbelenggu dengan sembahan selain Allah, termasuk harta dan seterusnya. Dan yang kedua adalah merdeka dari tindasan hawa nafsu sendiri, dan yang ketiga adalah merdeka dalam berpikir dan berijtihad. Aspek ketiga ini jamaah sekalian juga kalau Allah Subhanahu wa taala, aspek kebebasan dalam berpikir dan berijtihad, kita mesti ingat betul bahwa Islam adalah satu-satunya agama samawi terutama yang paling menghargai akal pikiran manusia dan mendorong umatnya untuk terus berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan itu tidak terbantahkan, baik secara nas maupun dalam perjalanan sejarah yang bisa direkam oleh sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qaf,
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 16. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, azan ya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia kemampuan untuk berpikir dan merenung. Namun kebebasan berpikir ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti digunakan lebih bijaksana. Kenapa? Karena dia di bawah pengawasan dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajr." Ya. Jika seorang hakim mengambil keputusan, apabila seorang hakim mengambil keputusan suatu perkara, dia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka dia dapatkan 2 pahala. Namun jika dia salah, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini betapa Islam memuliakan proses dan buah dari berpikir dan berijtihad ini. Tentu ini tidak terlepas dari mukaddimah kita tadi, bahwa semua kuncinya adalah ilmu. Ya kan, tidak mungkinlah mereka yang bisa memilah dan memilih jalan keluar dan solusi sebagai sebuah ijtihad kecuali dengan yang benar, kecuali dengan ilmu yang benar. Terakhir, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk implementasi dari merdeka yang sejati dalam kehidupan sehari-hari ini, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil contoh misalnya dalam konteks merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa selalu berupaya mengajar dan mentarbiah diri kita untuk selalu meniatkan setiap sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti dari keikhlasan, ikhlasun niyah. Itu adalah merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung pada pujian dan kritikan manusia, itu juga tarbiyah yang lain. Ya, kata orang terserah apa kata mereka gitu ya. Selama saya yakini ini benar, maka kita tidak terlalu peduli apa istilahnya penilaian netizen kayak gitu ya. Sekarang tidak terlalu peduli penilaian netizen. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang udah stres, frustasi karena menyandarkan perbuatannya pada penilaian orang. Sementara dia tahu di situ ada lovers dan haters. Seperti itu. Ada yang menyukai dan ada yang membenci mereka. Dan mengevaluasi motivasi dalam setiap tindakan. Kemudian merdeka dari hawa nafsu bisa kita lakukan dengan melatih diri untuk banyak bersabar, terus berupaya untuk menahan amarah, la taghdab walakal jannah. Ini dulu anak saya kalau saya lagi marah, la taghdab walakal jannah katanya. Waktu dia pertama kali menghafal hadis itu. Dan inilah kenapa disebut dengan sabar, ikhwas sekalian. Karena memang dia adalah proses yang terus berulang dan di dalamnya ada perulangan mungkin ketergelinciran. Ya, kita jangan kemudian berputus asa kalau 1-2 kali masih jatuh, tidak berhasil. Ulang lagi, dan itu namanya makna latihan. Dan bersabar untuk itu, bersabar dan juga menahan amarah adalah bagian dari tarbiyah. Karena kita terus melatih diri, ya. Dan anak-anak selalu memang menjadi miniatur dan contoh kita untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, meskipun sekali lagi banyak saja godaannya pada keluarga dan anak-anak kita, insya Allah. Kemudian menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam maksiat, membiasakan diri untuk berpuasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini terutama para mahasantri itu adalah salah satu bentuk tarbiyah untuk menjadi merdeka yang sejati, terutama terhadap hawa nafsu. Ya. Kemudian yang terakhir, merdeka dalam berijtihad adalah belajar. Yaitu intinya
yang perlu dilakukan adalah aktif mencari ilmu dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Dilatih untuk menyampaikan pendapat, itu adalah bentuk tarbiyah. Dan musyawarah dalam agama kita itu manifestasinya dalam bentuk musyawarah yang menjadi kegiatan syar'i, ya, syura bainakum, itu adalah perintah Allah dan menjadi contoh teladan Nabi SAW. Nah, di musyawarah itu kita bisa, karena bagian dari tarbiyah, kita bisa modifikasi dan lakukan rekayasa supaya setiap orang terbiasa menyampaikan pendapatnya, dan itu bagian juga dalam tarbiyah untuk kemerdekaan, bentuk kemerdekaan sejati yang ketiga ini. Dan terbuka terhadap kritik dan masukan itu bagian yang lain. Banyak orang tidak siap bersosialisasi, tidak siap go public. Kenapa? Kan dia tidak siap dinilai oleh orang. Kalau ada penilaian kan ada kritikan, dan kritikan itu sebaiknya dicerna dengan baik untuk memperbaiki diri. Pujian juga tidak membuat kita melambung tinggi seperti itu. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ada kritikan ataupun ada pujian yang bisa merusak hati kita dan keikhlasan kita, kembali lagi pada kebebasan atau kemerdekaan terhadap hawa nafsu, kita disunahkan membaca doa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'al li khairan mimma yadhunnun. Ya, bisa dibaca ini, ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau bebankan perkataan mereka, puji-pujian mereka atau kritikan mereka itu kepada membebani saya, gitu ya. Waghfirli ma la ya'lamu, dan ampunkanlah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui tentang aku. Ya, kebanyakan orang memuji atau mengkritik itu karena sejatinya belum mengenal asli kita. Ya kan? Waj'al li khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia duga dan sangkakan. Dan ini doa yang sangat bagus untuk banyak kita bacakan insyaallah. Baik, saya kira demikian ikhwas sekalian. Ini afwan karena waktu membatasi, tapi intinya seperti itu. Saya hendak mengingatkan sebuah hakikat kemerdekaan itu dan kembali pada diri kita. Tiga hal ini sebenarnya membentuk kepribadian kita. Tauhid, merdeka terhadap penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, merdeka dari hawa nafsu, dan merdeka untuk berpikir dengan ilmu dan juga memilih pendapat atau berijtihad. Dan itu antum dapatkan di majelis kita di sekolah Azura ini insyaallah, dan manfaatkanlah dengan baik, dan mudah-mudahan membentuk diri antum sebagai para orang-orang yang merdeka secara hakiki. Secara hakiki dalam arti bahkan jangan melihat ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina yang diusir dari rumahnya, terintimidasi sebagai tidak merdeka. Bisa saja jiwa mereka lah yang paling merdeka. Kenapa? Karena mereka bebas untuk menentukan diri mereka untuk meninggalkan tempatnya atau tidak, dan tidak was-was dengan kata-kata orang lain. Dan itulah sebenarnya hakikat dari kemerdekaan yang kita bicarakan. Bisa jadi saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang ini terintimidasi secara fisik, tapi secara hakikat mereka lah orang-orang merdeka yang sesungguhnya. Dan sungguhnya banyak meme seperti itu ya, anekdot, bahwa sesungguhnya yang paling merdeka sekarang di Timur Tengah itu adalah rakyat Palestina. Sementara yang terjajah sesungguhnya adalah orang-orang Arab yang tidak berani mengambil sikap karena belenggu-belenggu dari para penjajah yang sesungguhnya. Baik, saya kira demikian. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon dimaafkan dari para jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.